Nice. Kok oh, slideshow, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif dan hari ini saya akan mempresentasikan minat saya, yaitu coding. Nah, di sini ada daftar isinya, mencakup latar belakang, keingintahuan terbesar, tujuan, manfaat, proses pembuatan karya, karya minat, dan terakhir refleksi. Nah, yang pertama latar belakang. Jadi alasan sukanya itu karena terinspirasi dari games-games yang ada di Roblox. Terus tertarik dengan kode-kode coding yang menarik dan ingin membuat game yang seru bagi pemain-pemain di Roblox. Nah, karena biasanya game-game di Roblox itu biasanya membosankan gitu. Misalnya ada orang A ngopi game dari kayak di copy paste aja game dari orang B gitu. Jadi nggak seru gitu. Nah, referensi belajar saya itu dari YouTube dan dari Exkur. Sebenarnya eh, saya belajarnya itu biasanya sih dari YouTube karena kalau dari Exkur itu beda bahasa. Kalau dari YouTube saya belajar bahasa pemrograman Lua di Roblox. Yang kedua adalah keingintahuan terbesar. Saya ingin bisa menguasai bahasa pemrograman dengan baik agar bisa membuat game dengan mudah. Terus ingin bisa menguasai lebih dari satu bahasa pemrograman karena kalau cuma satu itu kan kayak masa cuma bisa bikin game di satu aplikasi. Jadi pengen bikin game di banyak aplikasi misalnya di Play Store gitu. Terus yang terakhir cara membuat game yang populer. Nah, mungkin kalau bikin game itu susah karena biasanya orang-orang nggak main gitu, jadi kayak sepi gamenya. Next. Yang ketiga, tujuan. Ini tujuan utamanya itu membuat game populer di Roblox agar bisa membuat game yang unik, seru, dan original untuk dimainkan oleh pemain. Lalu menguasai beberapa bahasa pemrograman. Yang keempat, manfaat. Manfaat bagi orang lain adalah bisa menikmati hasil game atau website yang dibuat oleh saya, lalu bisa diajari oleh saya. Manfaat bagi diri sendiri adalah bisa mengajari orang lain cara coding, dan saya juga bisa membuat website atau games sesuka hati saya. Nah, sekarang yang kelima, proses pembuatan karya. Kesulitan dalam membuat karya saya adalah harus mempelajari bahasa pemrograman Lua lebih lanjut. Nah, sebenarnya saya itu dalam bahasa pemrograman Lua itu agak-agak nggak expert gitu. Jadi harus belajar dulu. Terus yang kedua, membuat stage level satu persatu dan harus semakin sulit kesusahan levelnya. Jadi bukan nanti ya. Saya membuat game hobi, yaitu game kayak rintangan. Nah, setiap stage level itu harus makin sulit, makin sulit. Terus yang ketiga, mencari ide untuk membuat desain-desain di gamenya. Kalau desain game membosankan kan nggak seru gitu. Jadi harus bikin desain yang seru. Yang terakhir, membuat kode dengan teliti dan memperbaikinya dengan teliti. Nah, ini paling sulit sih menurut aku. Karena kalau kadang-kadang aku lupa kodenya. Terus kalau ada salah kode aku harus kayak lihat satu-satu gitu. Ya itu sulit banget. Terus yang keenam, karya minatnya. Sebenarnya karya minatnya mungkin udah dipublish di Roblox tapi kayaknya gagal kayaknya. Tapi ini foto-foto gamenya. Ini sebenarnya game rintangan ya yang saya sebut tadi. Nah, ini tuh kayak map awalnya. Terus ini sebenarnya kayak klimaksnya itu dikejar oleh monster. Seram. Terus
cara cara Anda membunuh monsternya itu bisa melihat, bukan melihat, kayak mencari senjata di setiap ruangan yang ada di stage-stage. Nah ini untung saya ketemu pistol nih, bisa bunuh-bunuh monsternya. Nah ini di dalam suatu ruangan. Setiap stage itu ada ruangan-ruangan sendiri dan itu bisa random isinya, kayak acak misalnya nggak ada apa-apa atau mungkin ada AK-47. Nah, next aja ya. Yang terakhir, refleksi. Nah, kesimpulannya, suka coding karena terinspirasi oleh games-games di Roblox. Dan karyanya adalah game rintangan di Roblox bernama Chased Obi. Nah, dikejar. Terus saya ingin menguasai beberapa bahasa pemrograman dan cara membuat game populer. Manfaat dari coding adalah bisa membuat website atau games dan bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang terakhir, alasan mengapa ingin membuat game adalah karena ingin memberikan pemain-pemain Roblox game yang seru dan original. Next, yaitu kekuatan. Kekuatan saya itu bisa memahami hal baru dengan lumayan mudah, karena saya ingin memahami logikanya. Bukan hanya mengingat kodenya, tapi juga saya ingin memahami logikanya. Terus yang kedua, belajar dari kesalahan. Karena saya sering salah, jadi harus sering belajar. Yang ketiga, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi saya suka penasaran. Nggak cuma di copy paste kodenya, saya coba-coba dimodifikasi biar tahu lebih lanjut. Yang ketiga, kelemahan, yaitu keterbatasan dalam pengetahuan bahasa pemrograman. Nah, ini saya sebenarnya bukan expert, tapi saya sedikit demi sedikit bisa belajar sampai mengetahui segala hal untuk membuat sebuah game. Nah, yang kedua, kadang bingung cara membuat kode dan lain-lain. Nah, ini tuh saya sering karena kadang-kadang kodenya itu membingungkan dan kadang-kadang saya tuh sering lupa harus nulis apa. Jadi saya harus kayak ke YouTube terus lihat lagi. Terus yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat atau memperbaiki kode karena sering lupa kode yang harus diketik. Nah, yang terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh saya adalah belajar lebih banyak tentang coding dengan cara menonton video tutorial. Terus banyak menanyakan hal yang tidak dimengerti ke expert dan mencoba-coba lebih banyak agar lebih paham. Nah, yang terakhir itu melatih untuk membangun logika dan teliti dalam membuat dan memperbaiki kode. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Tangannya untuk Semi. Kira-kira butuh waktu berapa menit buat orang yang main game kamu tuh namatin game kamu? Nah, sebenarnya kan ini aku baru buat 20 stage, 20 level. Nah, sebenarnya game ini mungkin sulit untuk orang-orang biasa karena untuk checkpoint yaitu misalnya kalau mati bakal hidup lagi di situ. Nah, itu checkpointnya itu setiap 5 level. Jadi kalau jadi harus melewati 5 level baru dapat checkpoint. Jadi kalau mati baru baru hidup lagi di situ. Nah, itu tuh mungkin sekitar kayaknya kalau 20 stage pun mungkin 30 menit ya. Tapi nanti saya bakal update terus. Mungkin sampai 50 stage atau 200 stage. Nanti mungkin story-nya saya juga tambah jadi ada backstory-nya gitu. Ya. Jadi mungkin sekitar 30 menit. Baru mau nanya Pak Agus. Mungkin kayaknya saya salah publish. Nah, itu sebenarnya kayak waktu SEM gitu waktu itu udah dipublish tapi mungkin belum di rating. Jadi nanti saya mungkin rating dulu biar bisa dimainin oleh orang lain. Mungkin di game-gamenya juga banyak bug karena saya belum terlalu mainin sih.
Maaf Bu Tari tadi nggak kedengaran suaranya, nggak masuk. Mungkin Bang, ada komentar dari Bang Bambang tentang gamenya Sarip. oke. Sudah bagus gitu ya idenya dari eh, cuma mungkin dari saya ya tadi itu mungkin untuk bisa nyoba gitu ya gamenya itu tadi harus di rating dulu gitu ya. Nah mungkin pengen tahu aja gitu seperti apa gitu workflow dari gamenya itu sendiri sih sebetulnya experience-nya gitu ya. Apakah berapa lama gitu untuk eh, melakukan apa masuk ke dalam gamenya terus gimana game game plan-nya gitu ya. Tapi udah lumayan bagus lah gitu ya Arif. Dan tadi belajar untuk codingnya itu berarti lihat-lihat dari YouTube gitu ya. Ngerti nggak logiknya? Ada apa? Ada screenshotnya untuk eh, pemrogramannya seperti apa gitu yang luar itu? Apa yang di Eh, coding gitu? Kalau screenshotnya sih lupa di foto, tapi sebenarnya saya mungkin butuh waktu yang agak lama buat paham kode-kodenya. Karena saya itu bukan cuma dilihat, tapi di dicoba-coba agar paham. Jadi ketika saya udah paham, nah itu tuh udah lumayan paham. Cuman kadang-kadang lupa gitu kodenya. Ya memang harus direpetisi gitu ya, diulang-ulang terus gitu kalau coding itu biasanya. Jadi kitanya nggak lupa. Iya. Oke. Udah lumayan apa udah bagus itu Bu Tari menurut saya. Ya, terima Mungkin kasih Pak Bambang. Silakan dari Mariam. Itu kamu kan buat map, buat hobi gitu kan, kayak Iya. hobi gitu. Heeh. Nah, di map itu kamu bakal adain event-event gitu nggak? Atau bakal cuman stage-nya aja yang ditambahin gitu? Interesting ya. Tapi mungkin saya akan menambah event. Ya misalnya ada Ramadan event. Ya mungkin ditambahin dekorasi-dekorasi. Tapi kalau ada pemainnya, misalnya kalau gamenya cuma ada 10 pemain ya buat apa sia-sia. Tapi mungkin kalau populer gamenya, ya mungkin saya akan dekorasi dikit. Makasih. Ya, ada Sama-sama. lagi pertanyaan? Ya, silakan. Adi. Ini lebih saran mungkin ya. Eh. Itu yang kita ingin Apa ini? Ya yang itu Pak, Ini. yang ke belakang. Ya. Yang ini, ya juga sih. Bener juga. sih itu aja. Ya juga. Pendapat bagus. Ya. Ada lagi yang bertanya? Cerita kemarin Bapak tuh ikut pelatihan bersama sepersahabatan tentang pramuka ya. Jadi ada Sanang bela. di Muat SMP bener. tersebut ada kelas di kelas 8 itu dia membuat gamenya tentang pramuka. Ada namanya Pramuka Sejati di Google Play Store ya, gitu. Jadi anak tersebut tuh mulai dari kesukaan pramuka tapi membuat game gitu. Tadi lihat siapa Sarif menjelaskan saya pengen membuat game yang tidak bosan. Kan sekarang game banyak ya. Cuma download udah diuninstall. Tapi ada game yang awet kayak Roblox, kemudian Mobile Legends dan lain. Mungkin kalau ada game ide apa dan apa yang harus perlu disupport dari sekolah. Kamu yang tertarik? Dulu saya pernah mikir mau bikin game
Nah, saya sendiri sebenarnya nggak suka horor, tapi seru aja gitu, kayak bikin tegang. Karena ya tapi agak beda sih. Jadi mungkin kalau saya mau bikin game horor, mungkin bisa dibantu oleh expert-expert seperti Pak Bambang atau Pak Kusumah, karena kadang-kadang saya sendiri suka bingung kode-kodenya apa gitu. Tadi di luar Roblox gitu. Ya bisa di luar Roblox atau mungkin bisa di dalam Roblox. Jadi catatan aja. Oke. Silakan untuk presentasi. Presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.